Baik, Pak Fajar, terima kasih atas waktunya. Hari ini kita ada waktu untuk pertemuan sebelum melaksanakan kegiatan observasi. Sebaiknya kita berbincang-bincang dulu untuk menyelesaikan tugas dari pra-observasi. Pak Fajar hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi sudah siapa yang melaksanakan observasi, Pak? Ya Pak, siapa? Jadi yang pertama Pak, sebelum melaksanakan observasi perlu kami tanyakan Pak beberapa hal untuk kesiapan Bapak dalam kegiatan observasi nanti, sehingga hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk Bapak perlu kami ingatkan dulu kan gitu. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan untuk saya tanyakan dengan Pak Fajar, yaitu yang pertama terkait dengan indikator. Nanti indikator yang ingin Bapak sampaikan kepada siswa itu kira-kira apa? Indikator yang akan saya sampaikan kepada siswa yaitu memahami dasar-dasar sistem listrikan. Oh, begitu Pak. Ya. Oke, baik Pak. Terus metodenya yang digunakan nanti apa? Kita menggunakan metode batch learning. Alasannya? Jadi untuk batch learning ini kita mengadakan pengajaran yang langsung, yaitu menggunakan konten atau praktek secara langsung di trailer listrikan nanti yang akan kita gunakan. Oh begitu. Baik. Terus bahan ataupun alat yang dipakai Pak nanti kira-kira apa? Kita menggunakan trailer atau simulasi listrikan yang komplit serta komponen-komponennya. Oh gitu. Selanjutnya Pak, tahapan pembelajaran yang ingin Bapak sajikan nanti di awal bagaimana dan seterusnya. Untuk tahap pembelajarannya seperti biasa ketika kita melakukan praktek kita harus menerapkan satu SOP-nya dulu, K3-nya dulu, setelah itu baru kita masuk ke dalam langkah kerja. Kita akan mempelajari mengenai sistem listrikan. Oh begitu. Baik Pak. Terus persiapan yang Bapak siapkan nantinya secara tertulis itu apa sih Pak? Ya, yang kita persiapkan yang pertama yaitu kita membuat perencanaan. Kita buat perencanaan dulu, setelah itu kita buatkan job sheet untuk anak-anak persiapan bekerja, praktek. Terus yang terakhir yaitu kita evaluasi dari hasil praktek mereka. Baik. Sedikit lagi Pak yang perlu saya sampaikan atau perlu saya ingatkan kepada Bapak atau saya tanyakan nanti supaya nanti kegiatan daripada observasinya itu bisa terarah Pak ya. Selanjutnya Pak, ini untuk materi yang dianggap sulit mungkin ada Pak dari siswa, kira-kira apa Pak? Bisa dijelaskan Pak? Sementara ini kalau untuk materi yang dianggap sulit oleh anak yaitu mengenai pemahaman rangkaian sistem listrikan. Oh gitu. Ya, jadi di situ baru terlalu banyak kabelnya dan nanti pada cara kerja sistem listrikannya yaitu membutuhkan waktu yang sangat panjang gitu ya Pak ya. Karena kaitannya dengan setrum ya Pak ya. Terus kompetensi yang diharapkan nanti Pak, tujuan dari pembelajaran kita itu tadi yang diharapkan apa untuk anak-anak nanti setelah mempelajari listrikan? Ya, jelas anak-anak nanti harus mampu, tujuan kita supaya anak-anak mampu memahami komponen-komponen sistem listrikan dan bisa memahami rangkaian dari sistem listrikan tersebut. Oh gitu. Oh, iya. Satu lagi Pak yang perlu kami sampaikan, kita perlu tanyakan, ada nggak Pak kira-kira siswa kita yang memerlukan atau siswa Bapak nanti yang memerlukan perhatian khusus untuk menerima materi kelistrikan? Kalau untuk di sistem listrikan ini, kalau menurut saya hampir dari seluruh siswa itu membutuhkan perhatian khusus dalam pekerjaan ini karena ini menyangkut dengan keselamatan kerja dan sebagainya, sehingga mereka nanti dalam bekerja itu nyaman dan tidak ada trouble atau masalah. Terima kasih Pak, kira-kira itu aja yang perlu kami tanyakan atau perlu kami persiapkan untuk tahapan-tahapan observasi nanti. Mudah-mudahan pelaksanaan pembelajaran yang Bapak sampaikan nanti sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh Bapak dan bisa tercapai seperti apa yang direncanakan oleh Bapak.
Terima kasih sudah selamat menjalankan tes. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi yang beragama lain. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, ya kita awali dengan berdoa. Silakan Bro Jali dipimpin doanya. Oke, jadi untuk hari ini kita bisa memulai pembelajaran, tapi sebelumnya ada yang tidak masuk hari ini. Oh, ini ada apa ya? Apa namanya yang izin sakit? Ya, miliknya Amanda. Ya, akan juga Oke, anak-anak. Jadi untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai sistem listrikan. Mengenai dalam sistem listrikan itu nanti kita akan membahas banyak sekali komponen dalam sistem listrikan. Jadi yang akan kita capai hari ini, pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama kalian harus paham mengenai komponen-komponen sistem listrikan. Dan yang berikutnya, ya, setidaknya untuk hari ini target kita adalah kalian bisa mengaplikasikan atau mempraktekkan ya dari hasil belajar kita hari ini bahwa bagaimana cara untuk merangkai sistem listrikan tersebut sehingga lampu dalam kendaraan itu dapat berfungsi secara normal. Ya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke dalam materi listrikan, jadi di sini yang harus kalian ketahui ya bahwa di dalam sistem listrikan itu ada beberapa komponen inti yang harus kalian pahami. Ya, yang pertama yaitu di situ ada yang namanya saklar. Ya, saklar. Terus yang kedua di situ ada yang namanya kunci kontak. Ya. Terus yang berikutnya ada yang namanya fuse. Apa itu fuse? Tahu fuse? Fuse tulisannya fuse, paus ya. Tulisannya fuse kalau saya baca fuse gitu. Kayak apa? Paus, fuse. Apa? Berhenti. Itu paus itu PAUS itu paus itu berhenti. Ini FUSE. Fuse. Nah, apa? Sikring atau dikatakan sebagai pengaman lebih. Ya. Terus nanti di situ ada yang namanya relay. Ya. Terus masih banyak lagi komponen, ya. Masih banyak lagi komponen di dalam listrikan nanti akan kita pelajari, ya. Dan seterusnya nanti akan kita praktekkan komponen-komponen tersebut, ya. Bagaimana cara merangkainya supaya lampu-lampu dalam kendaraan itu dapat berfungsi secara normal. Ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, di sini ada yang akan ditanyakan mengenai komponen listrikan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan, silakan, tidak masalah. Ya, setelah itu nanti kita nanti kita pelajari bareng-bareng komponen-komponen apa saja, kalian pahami ya. Ingat ya, lebih baik memahami daripada menghafal. Karena apa? Kalau hafal itu biasanya hari ini kita hafal, yang pertama kita lupa apa. Tapi kalau paham, mudah-mudahan sampai kapanpun kalian akan. Ada beberapa listrikan di dalam kendaraan, ya. Di situ ada beberapa lampu, ya. Ada beberapa lampu diantaranya yaitu yang pertama adalah lampu kepala. Lampu kepala itu lampu depan yang besar, ya. Itu namanya lampu kepala. Terus yang berikutnya ada lampu tanda belok atau lampu sen. Terus yang berikutnya ada klakson. Terus
yang berikutnya ada lampu seri, ya kan? Terus yang berikutnya ada lampu ring, ya. Terus ada lagi yang namanya lampu mundur, ya. Nah, dari beberapa komponen tadi, kritikan tadi, itu ada fungsinya masing-masing. Dan kita harus paham karena nanti ketika kita berada di jalan raya, ya, ini kita harus bagaimana caranya memanfaatkan lampu-lampu ini secara maksimal untuk keselamatan kita. Yang paling utama misalnya lampu kepala. Lampu kepala ini harus hidup normal. Karena apa? Ketika malam hari penerangan harus jelas. Ya. Ketika kita mau menyalakan kendaraan, di situ ada lampu dim, ya, kita hidupkan, ya, supaya apa? Bagian depan kendaraan kita tahu bahwa ada kendaraan yang mau lewat. Ya. Terus selain itu juga ada lampu sen, ya. Lampu tanda bel. Nah, ini yang sering terjadi. Jangan sampai kita mengesainya ke kanan tapi beloknya ke kiri. Nah, ini bisa mencelakakan orang lain, membahayakan orang lain. Makanya gunakan tanda belok ini ketika kita akan membelokkan kendaraan. Kiri ya beloknya ke kiri, kanannya beloknya ke kanan, ya. Ini kalau kita lihat di YouTube juga ya, maaf apalagi juga ya. Nah, sennya ke kanan, beloknya ke kiri, ya kan. Apalagi kalau sudah kado sen nggak berhenti pokoknya sennya hidup, terus jalannya lurus. Kita yang mau bingung. Ya. Nah, ini kita harus memahami ketika kita di jalan raya, pergunakan lampu itu secara maksimal. Ya. Kalau klakson saya yakin sudah tahu fungsinya semua ya. Ya. Terus nanti di situ ada lampu mundur, saya yakin semua sudah tahu fungsinya. Ya, lampu rem apalagi, ya. Jadi ketika kita melakukan pengereman, lampu rem ini, lampu belakang ini akan lebih terang dari lampu seri. Ya, di situ ada lampu seri yang hidup ya. Nah, nanti ketika rem ini diinjak, lampu seri ini akan lebih terang dari lampu seri. Sehingga kendaraan atau kita yang berada di belakang kendaraan itu tahu, oh, mobil ini ataupun mobil ini sedang ngerem. Jadi kita bisa mengukur kecepatan. Ya, itu makanya pentingnya kita mengetahui bagaimana fungsi dari lampu-lampu dalam kendaraan. Ya, yang terutama yaitu untuk keselamatan kita dan pengendara yang lain. Ya, jangan sampai orang lain sudah hati-hati karena kecerobohan kita ini terjadi. Baik, untuk anak-anak, jadi setelah kita tadi mempelajari komponen, ya, kita sudah sedikit membahas mengenai rangkaian, ya. Sekarang saatnya kita mempraktekkan hasil dari belajar kita hari ini, mengaplikasikan bagaimana cara kita nanti merangkai minimal untuk hari ini ya. Kata minimal hari ini target kita adalah merangkai kontak dan lampu seri. Ya, jadi kita target 2 hari ini tujuan kita yaitu kita harus bisa mempraktekkan merangkai kontak dan lampu seri. Ya, sebelum kita praktek ada pertanyaan? Kita mulai. Sudah jelas? Kalau sudah jelas, kita bisa langsung praktek ke trainer yang sudah kita siapkan, ya. Jadi ini adalah titik kontak, ya. Terus di sini ada saklar, ya. Ini ada saklar lampu kepala, sen dan sebagainya. Terus di sini nanti ada klakson, ya. Terus di sini ada saklar untuk lampu pada atau lampu sen yang empatnya hidup. Ya. Di sini ada untuk washer dan wiper, ya. Nah, terus di sini nanti ada komponen untuk di rangkaiannya. Di sini ada sikring ya, fuse tadi yang kita bahas tadi. Rangkaiannya, terus di sini ada jalur yang ke aki. Ya, ke aki. Nah, terus di sini ada dari gambar-gambar ini dari atas sudah kelihatan ya. Di sini ada relay, ada 3 buah relay. Terus ini ada flasher, tahu flasher nggak? Tahu Pak, Flasher itu adalah otomatis sen. Nah, yang membuat lampu sen berkedip. Banyak flasher, ya. Terus di sini ada saklar lampu kepala, ya. Ini saklarnya yang seri, dan ini ada lampu kepala itu dekatnya. Ya, ini. Terus di sini ada saklar sennya, nanti di sini rangkaiannya saklar sen. Ya. Terus di sini ada saklar klaksonnya, ya.
Terus di sini untuk rangkaian Widi Wiper dan Moser ini. Ya. Ya, Pak. Jadi nanti semua kabel nanti berhubungan di situ. Ya. Berhubungan sampai dengan di lampu kepala hidup, lampu sen hidup, lampu seri hidup, klakson hidup, semuanya berpusat di sini. Ya, terus. Ya. Paham ya? Ya. Saya akan menunjukkan fungsi dari saklar kombinasi. Saklar yang pertama di sini jika diputar sekali seperti ini lampu seri, dan diputar kedua kali ini lampu kepala. Jika ditekan ke bawah ini lampu jarak jauh, dan jika ditekan ke atas ini jarak dekat. Ditekan ke atas lagi lalu dilepaskan lampu dim, ditekan ke bawah lampu sen kanan, ditekan ke atas lampu sen kiri. Dan di sini ada yang namanya lampu konvoi. Di sini ada juga klakson. Terus saklar sebelah kiri jika ditekan sekali ini sedang, jika ditekan lagi ini sangat cepat. Dan di sini ada washer yang berfungsi untuk menyemburkan air. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya akan merangkai rangkaian lampu kepala. Yang pertama, ACC ke 30 lampu kepala. Selanjutnya 56 lampu kepala ke 56 jauh dekat. Selanjutnya 30 jauh dekat ke sikring out. Terus 56A jauh dekat ke 85 relay 1, 85 relay 2 ke 56B jauh dekat, 31 aki ke 86 relay 1, 30 relay 1 ke sikring out. Puluh aki ke 30 relay 2, 86 relay 2 ke 31 aki atau masa, 87 relay 2 ke 56B lampu depan, 87 relay 1 ke 56A lampu depan, 58 lampu kepala ke 58 lampu depan, 58 31 aki ke 30 lampu depan, 31 lampu depan. Langsung kita rangkai lagi 31 ke 31, 56 B ke 56 B, 58 ke 58, 56A ke 56A. Mari kita buktikan. Itulah video dari saya. Sekian, terima kasih. Setelah kita tadi mempelajari komponen sampai dengan kita mempraktekkan hasil dari kegiatan belajar
sekarang sebelum kegiatan pembelajaran kita ini kita tutup ya, hasil apa untuk hari ini yang sudah kita peroleh ya, dari hasil kita belajar komponen sampai dengan kita mempraktekkan diri trainer tadi ya, apa yang bisa kalian pelajari? Coba siapa yang akan memulaikan? Ya, si Ahmad. Saya waktu praktek sudah agak bisa merangkai lampu kepala, Pak. Sudah agak bisa merangkai lampu kepala. Tapi kendalanya kadang nggak itu, Pak. Entah kabelnya entah apa. Oh gitu. Iya, Pak. Oh ya, jadi kalau untuk rangkaiannya sudah paham. Hanya tadi kemungkinan mungkin hidupnya nggak maksimal gitu ya. Kadang hidup, kadang enggak. Kadang hidup, kadang enggak, Pak. Oke. Oh ya, jadi ada yang bisa memperbaiki ataupun menjawab dari trouble yang dari Ahmad tadi. Kenapa lampunya rangkaiannya sudah benar, ya kan? Tapi ternyata lampunya, tapi benar ini versinya Ahmad loh ya. Benar versinya Ahmad ini rangkaiannya, ya kan? Nah, kira-kira menurut kalian lampunya itu tetap ada yang nggak hidup, ada yang hidup kan nggak? Kira-kira kendalanya gimana? Ada yang bisa menjawab? Aki, Pak. Ya, jadi aki. Iya. Aki satu, ada lagi, saya lagi. Kabel, Pak. Kabelnya kenapa? Kabelnya lari-lari. Ada yang sama enggak? Oh, kabelnya ada yang besar atau enggak? Oke, ada lagi. Ayo, Bud, ada? Kira-kira apa? Enggak. Stella? Enggak. Oke, Reno, gimana nih? Enggak tahu. Oke. Ya, jadi memang di dalam merangkai kritikan itu satu, kita butuh ketelitian. Ya, jadi makanya sebelum kita merangkai semuanya itu harus kita cek satu persatu. Makanya walaupun kabel itu sudah kelihatan bagus semua, ini tetap harus kita cek dulu kabel itu. Apakah ada yang putus atau tidak. Setelah itu baru kita cek rangkaiannya. Ya, rangkaiannya sudah benar atau belum. Ya. Setelah itu kita cek arusnya. Ada enggak arusnya yang masuk? Ya. Dari semua jawaban itu kalau terangkum ini benar. Ada kabel yang putus, ada aki yang kurangnya. Kalau semua komponen itu sudah kita cek, ya sudah normal semua, yakin. Paham ya? Ya, Pak. Oke. Ya. Tutup. Ya, cukup Pak. Oke, jadi ada lagi? Cukup ya? Oke, cukup. Alhamdulillah. Jadi rangkaian kegiatan kita, pembelajaran kita hari ini ya sudah bisa kita capai dengan maksimal. Mudah-mudahan untuk yang lain ya semuanya juga bisa mempraktekkan dari hasil kegiatan belajar kita hari ini. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa kita tutup pertemuan kita hari ini ya. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, saya Mas Mulianto, CPB Angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Kuwait Timur, Kabupaten Lampung Timur. Di sini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi, yaitu dengan beliau Fajar selaku guru yang diobservasi. Bagaimana Pak Fajar hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Amin. Dan pada kesempatan siang hari ini, kegiatan pasca observasi ini kita didampingi oleh beliau, Ibu BP kita, yaitu Ibu Eni Wati. Alhamdulillah siang-siang beliau bisa hadir, menyempatkan waktunya, melaksanakan tugasnya, mendampingi kami CEP. Mudah-mudahan kegiatan kami nanti bisa berjalan dengan lancar, sukses, aman, dan bisa menyelesaikan semua kegiatan-kegiatan di tugas. Baik, yang pertama, Pak Fajar, sebenarnya minta maaf menyita waktunya beberapa hari yang lalu atau minggu kemarin. Kita telah melaksanakan kegiatan observasi pada pembelajaran Bapak, yaitu di sana kami mengamati dari kegiatan Bapak akan mengembangkan metode pembelajaran
yaitu pada sosial emosional yang menyebabkan murid mempunyai keanekaragaman. Itu Pak ya kemarin ya. Oke. Baik Pak, untuk di awal sebagai pertanyaan kami, bagaimana Pak menurut penilaian Bapak, penampilan Bapak ataupun performa Bapak pada kegiatan pembelajaran kemarin waktu kita observasi Pak? Jadi terima kasih sebelumnya atas waktunya. Jadi untuk pembelajaran saya yang kemarin waktu mengajar anak-anak itu di situ saya sudah mencoba untuk menerapkan metode sosial emosional tersebut dengan baik dan sesuai dengan yang saya rencanakan, walaupun dalam pelaksanaannya mungkin kurang maksimal. Tapi saya sudah mencoba untuk menerapkan pembelajaran dengan sosial emosional. Untuk selanjutnya Pak, apa yang membuat Bapak bisa menilai demikian? Sudah maksimal menurut Bapak sendiri gitu Pak? Dalam Ya, jadi yang jelas dari pembelajaran sosial emosional tersebut saya sudah mencoba menerapkan semuanya dari sistem pembelajaran tersebut, sehingga tujuan pembelajaran saya itu bisa tercapai. Tercapai gitu Pak ya. Amin, amin, amin. Berdasarkan pengamatan saya dari kegiatan pembelajaran yang Bapak laksanakan kemarin, itu ada beberapa siswa yang tidak mau proaktif dan memperhatikan apa yang Bapak sampaikan. Kira-kira benar? Iya Pak, mungkin jadi waktu pembelajaran kemarin itu memang ada 1-2 orang itu yang kurang memperhatikan gitu ya Pak. Pembelajaran kemarin, ya Pak, kayak gitu Pak. Terus kira-kira solusinya bagaimana Pak untuk menindaklanjuti dari anak Bapak yang sebagian dan tidak semua tidak ikut serta memperhatikan apa yang Bapak sampaikan dalam kegiatan pembelajaran pada kemarin? Jadi mungkin besok saya akan mencoba untuk merubah sistem pembelajaran saya. Jadi kalau kemarin itu mungkin prakteknya secara berkelompok, jadi besok supaya mereka dapat fokus memperhatikan dengan benar, maka akan saya uji cobakan dengan praktek satu-satu. Oh gitu Pak. Biar anak lebih fokus lagi untuk memperhatikan itu Pak. Terus kira-kira mulai kapan Pak? Kita akan dilaksanakan Pak agar semua cepat tercapai. Insya Allah secepatnya Pak. Secepatnya. Mungkin di pembelajaran berikutnya mungkin bisa langsung saya Langsung terapkan. diterapkan. Iya. Jadi sehingganya anak bisa menguasai semua materinya Iya, betul Pak. secara merata. Iya. Oke, itu selanjutnya Pak, dari hasil pertemuan kita pada pra-observasi pada hari ini, kira-kira menurut Bapak apa yang bisa Bapak ambil kesimpulan dari pertemuan kita agar bisa direfleksikan sebagai peningkatan proses pembelajaran Bapak? Jadi yang jelas dari hasil pertemuan kita hari ini, insya Allah saya mendapatkan banyak sekali ilmu-ilmu yang baru. Mudah-mudahan nanti untuk dapat saya terapkan di pembelajaran saya di kemudian hari, sehingga menjadi lebih baik lagi. Amin, 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 amin. Sehingga target tujuan pembelajaran Bapak bisa tercapai secara sempurna gitu Pak ya. Iya, Pak. Oke.
Jadi Pak, itu aja yang bisa kami tanyakan dalam kegiatan pasca edukasi ini. Mudah-mudahan semuanya bisa bermanfaat dan mungkin bisa meningkatkan dalam proses pembelajaran kita bersama untuk anak-anak di sekolah. Oke Pak, terima kasih. Akhiri juga kita video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.